Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, izinkan saya membagikan tutorial pengolahan citra radar Sentinel-1 untuk mendeteksi kapal laut. Pertama-tama, yang perlu kita lakukan adalah dengan cara mengunduh dan menginstalasi aplikasi pengolahan citra radar tersebut. Pada kesempatan video ini, saya akan membagikan aplikasi yang akan saya gunakan untuk mengolah citra radar tersebut. Aplikasi yang saya gunakan di sini adalah Snap. Dan selanjutnya, apabila sudah mengunduh, lakukan instalasi sesuai dengan arahan dari instalasi tersebut. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah mengunduh citra radar Sentinel-1 dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini kita memberikan satelit platformnya dengan Sentinel-1A. Lalu lanjut ke product type-nya adalah GRD, kemudian untuk sensor mode adalah IW, dan untuk polarization kita pilih yang VV atau VH. Di sini dikembalikan lagi dengan kebutuhan teman-teman yang akan melakukan pendeteksian. Nah, pada kesempatan kali ini yang saya gunakan pada polarisasi, dan sebelumnya untuk mengunduh data citra radar tersebut, teman-teman harus memiliki akun terlebih dahulu dengan cara sign up dan juga memverifikasi melalui email. Lalu apabila sudah memberikan format atau kriteria sebagai berikut, yang teman-teman perlu lakukan adalah batasi wilayah kajian dengan cara klik kanan dan membentuk suatu wilayah kajian yang teman-teman akan gunakan. Apabila sudah, teman-teman bisa klik 2 kali atau tambahkan klik sekali lagi apabila sudah membentuk, maka akan berubah lokasi wilayah kajian menjadi warna kuning seperti ini. Dan apabila teman-teman tinggal lakukan pencarian untuk wilayah tersebut, dan maka akan keluar beberapa hasil dari kriteria yang teman-teman sudah tentukan seperti ini. Nah, apabila teman-teman sudah mengunduh data tersebut, untuk jendela ini bisa kita tutup. Nah, lalu setelah kita mendapatkan citra dan juga sudah menginstalasi aplikasi Snap atau pengolahan citra radar, nah kita bisa lakukan bukaan aplikasi sebagai berikut. Kurang lebih untuk tampilan Snap yang saya gunakan adalah seperti ini. Baik, untuk di aplikasi Snap sendiri kita lakukan yang pertama adalah dengan membuka produk citra yang sudah kita unduh terlebih tadi di web Open Copernicus. Nah, jika sudah masukkan data citra, kita tampilkan band yang amplitude underscore VH. Kita klik 2 kali, tunggu beberapa saat, maka citra radar tersebut akan tampil. Baik, ini merupakan citra radar yang sudah saya unduh terlebih dahulu. Lalu untuk tahapan selanjutnya adalah dengan cara kita membatasi wilayah kajian supaya data yang kita gunakan ini tidak berat dengan cara klik raster, lalu kita pilih subset. Nah, di sini akan ada muncul sebuah gambar yang merepresentasikan citra yang akan kita gunakan. Di sini ada garis warna biru, kita bisa mengubahnya dan menariknya sesuai dengan wilayah kajian yang akan kita gunakan. Nah, yang kita akan gunakan misalnya sebesar seperti ini. Nah, apabila sudah, kita langsung saja klik OK dan tunggu beberapa saat, nanti akan muncul citra selanjutnya yang baru. Nah, di sini muncul citra yang baru yang kedua, kita tampilkan kembali dengan band yang sama. Nah, ini merupakan citra dari band yang sudah kita potong atau kita batasi terlebih dahulu. Lalu tahapan selanjutnya adalah dengan cara untuk mengkoreksi secara radiometri. Maaf. Baik,
tadi kita lanjutkan dengan apply orbit file dan akan muncul tampilan seperti berikut. Pada bagian apply orbit file, pastikan data yang kita gunakan merupakan data yang kedua atau yang merupakan data yang terbaru. Lalu selanjutnya untuk kita lanjut ke processing parameter, kita pilih, kita berikan centang di not file if new orbit file is not found. Lalu run dan tunggu beberapa saat, maka prosesnya akan berlangsung. Nah, apabila apply orbit file sudah selesai dan juga sudah muncul tampilan dari citra yang terbaru, kita tutup jendela apply orbit file, lalu kita tampilkan kembali jendela dari band yang sudah kita lakukan di apply orbit file. Kita tunggu beberapa saat, maka akan muncul tampilan yang baru kembali. Nah, berikut merupakan tampilan dari apply orbit file. Lalu berdasarkan citra di sini, citra yang digunakan masih dengan posisi yang belum sepenuhnya dengan benar. Maka dari itu kita memerlukan selanjutnya kita pilih radar dan lalu kita pilih geometric, terrain correction, dan large Doppler terrain correction. Hal tersebut dilakukan untuk membuat citra yang ditampilkan ini menjadi citra yang memiliki koordinat yang sudah benar. Pada tahapan ini yang harus kita lakukan adalah pada bagian ini tidak perlu ada yang diubah, bagian I atau input atau output parameter. Lanjut ke processing parameter. Pada bagian processing parameter yang kita menghilangkan pada bagian centang mask out areas without elevation. Lalu apabila sudah, kita lanjut aja dengan klik run. Kita tunggu beberapa saat, maka prosesnya akan berlangsung seperti berikut. Baik, untuk pengolahan range Doppler terrain correction sudah selesai, maka kita bisa menutup jendela tersebut. Nah, lalu selanjutnya kita tampilkan citra yang terbaru, ya, citra nomor 4 dengan citra yang sama. Tunggu beberapa saat. Selanjutnya untuk mendeteksi kapal, kita lanjutkan dengan pilih radar. Lalu kita pilih SAR application, kemudian Ocean application, dan Ocean object detection. Pada bagian read ini kita pastikan untuk data format yang kita gunakan adalah data Sentinel. Merupakan name-nya adalah kita pilih yang nomor 4. Lalu selanjutnya kita ubah data format yang kita gunakan sebagai DMAP. Selanjutnya pada line CMS tidak perlu ada yang diubah. Begitupun pada bagian calibration. Selanjutnya untuk bagian target window size-nya kita ubah dengan angka yang akan kita gunakan sebagai target kapal yang terbesar atau yang mungkin yang terkecil terlebih dahulu di sini. Kita masukkan angka. Lalu untuk yang guard window size kita pilih 200. Nah, selanjutnya untuk bagian minimum target size di object destination kita pilih tentukan lagi minimum target dari kapal yang akan kita pilih, tentukan 20 dan terbesar adalah 200. Selanjutnya pada bagian penyimpanan, kita tentukan kembali untuk penyimpanannya sesuai dengan data citra yang sudah kita unduh terlebih dahulu. Setelah semuanya sudah dilakukan, maka kita tinggal klik run untuk menjalankan prosesnya berlanjut. Baik, di sini merupakan hasil dari penginderaan jauh terkait dari citra radar Sentinel-1 ya untuk deteksi kapal laut. Selanjutnya untuk diekspor cukup mudah dengan cara
dengan cara dengan klik vektor data lalu pilih ship detection. Di sini ship detection kita klik kanan. Lalu pada bagian ship detection ini kita klik kanan, lalu kita pilih geometry as shapefile. Beberapa saat nanti akan muncul jendela baru untuk penyimpanannya. Kita tulis di sini ship detection SHP, lalu kita simpan. Kita tunggu beberapa saat untuk penyimpanannya. Biasanya di sini akan berjalan normal dan terkadang juga terdapat error, sehingga apabila terjadi error maka ada opsi lain untuk menampilkan data tersebut. Nah, biasanya pada proses untuk ekspor data, biasanya di sini terdapat error seperti ini. Apabila seperti ini kita close saja. Dan untuk data sebenarnya, untuk data vektor data di sini sudah tersimpan sebelumnya pada folder yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, apabila data tersebut sudah tersimpan, maka kita bisa membukanya di QGIS.